Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Regita Nifah dengan NIM C0D0238. Di sini saya akan menjelaskan tentang KUP, Ketentuan Umum Perpajakan. Ketentuan umum dan tata cara perpajakan menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 yang mana merupakan undang-undang yang mengatur ketentuan untuk melaksanakan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang pajak penghasilan dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 tentang PPN dan PPNBM. Ketentuan tersebut melahirkan sistem dan mekanisme pemungutan pajak yang menjadi ciri dan corak tersendiri dalam sistem perpajakan Indonesia. Ciri dan corak tersendiri tersebut adalah pemungutan pajak berdasarkan undang-undang. Pajak nasional merupakan perwujudan dari pengabdian dan peran serta wajib pajak. Tanggung jawab pelaksanaan pajak berada pada wajib pajak sendiri. Wajib pajak diberikan kepercayaan untuk menghitung, memperhitungkan dan membayar dan melaporkan sendiri pajak yang terhutang. Terminologi dalam ketentuan umum, yang mana terminologi dalam ketentuan umum ini tercantum pada halaman 18 sampai 22 di buku Siti Resmi. Hak dan kewajiban wajib pajak. Hak-hak wajib pajak yaitu meliputi yang pertama, mengajukan surat keberatan dan banding, yang kedua, menerima tanda bukti pemasukan, pembetulan dan pengajuan. Yang ketiga, permohonan penundaan pemasukan SPT, yang keempat, meminta pengembalian kelebihan pembayaran pajak. Yang kelima, mengajukan permohonan penghapusan dan pengurangan sanksi. Yang keenam, mengajukan permohonan penundaan dan pengangsuran pembayaran. Kewajiban wajib pajak mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP. Yang pertama, mengambil sendiri belangko SPT di tempat-tempat yang ditentukan Dirjen Pajak. Yang kedua, mengisi dengan benar dan lengkap SPT dan memasukkannya sendiri ke KPP dalam batas waktu yang telah ditetapkan. Yang ketiga, menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan. Yang keempat, jika diperiksa wajib memperlihatkan buku atau catatan dokumen. Yang kedua, memberikan kesempatan untuk memasuki tempat guna memperlancar pemeriksaan. Dan yang terakhir, memberikan keterangan yang diperlukan. Nomor pokok wajib pajak, yang mana merupakan nomor yang diberi kepada wajib pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang digunakan sebagai tanda pengenal diri wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya. Fungsi NPWP yang pertama sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak. Yang kedua sebagai pemenuhan kewajiban perpajakan. Yang ketiga menjaga ketertiban dan pengawasan administrasi perpajakan. Yang keempat mendapatkan pelayanan dari instansi tertentu. Penghapusan NPWP. WP orang pribadi meninggal dunia dan tidak meninggalkan warisan. WP wanita kawin dan tidak pisah harta. Warisan telah selesai dibagi. Badan termasuk BUT dibubarkan. Nomor pengukuhan pengusaha kena pajak NPPKP adalah nomor yang diberikan kepada pengusaha yang memenuhi syarat pengusahaan kena pajak atau PKP. Fungsinya yang pertama untuk mengetahui identitas PKP yang sebenarnya. Yang kedua untuk melaksanakan hak dan kewajiban di bidang PPN dan PPNBM. Dan yang ketiga untuk pengawasan terhadap administrasi perpajakan. Pencabutan pengukuhan PKP. PKP pindah alamat ke wilayah kerja ke kantor pelayanan pajak lain. Suatu badan yang dimiliki oleh PKP telah dibubarkan. PKP tidak memenuhi syarat lagi sebagai PKP. Surat pemberitahuan atau SPT yang mana merupakan surat yang oleh WP digunakan untuk melaporkan perhitungan atau pembayaran pajak, objek pajak atau bukan objek pajak, dan harta atau kewajiban menurut ketentuan perundang-undangan perpajakan. Fungsi SPT yang mana terdapat di dalam buku Siti Resmi halaman 44. Jenis SPT yang pertama SPT masa, yang kedua SPT tahunan. Surat setoran pajak atau SSP merupakan surat yang oleh WP digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak yang terhutang ke kas negara. Ketetapan pajak. Fungsi ketetapan pajak yang pertama koreksi atas jumlah pajak yang terhutang menurut SPT-WP. Yang kedua, sarana untuk mengenakan sanksi. Dan yang ketiga, sarana untuk menagih pajak. Yang keempat, sarana untuk mengembalikan kelebihan pajak dalam hal lebih bayar. Yang kelima, sarana untuk memberitahukan jumlah pajak yang terhutang. Macam-macam ketetapan pajak. Yang pertama, surat tagihan pajak atau STP. Yang kedua, surat ketetapan
pajak kurang bayar atau SKPKB. Yang ketiga, surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan atau SKPKBT. Yang keempat, surat ketetapan pajak lebih bayar SKPLB. Yang kelima, surat ketetapan pajak nihil atau SKPN. Yang keenam, surat pemberitahuan pajak terutang atau SPPT. Pembedaan pemeriksaan, serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Pembedaan pemeriksaan yang pertama, adanya pemeriksaan rutin. Yang kedua, pemeriksaan kriteria seleksi. Yang ketiga, pemeriksaan khusus. Yang keempat, pemeriksaan wajib pajak lokasi. Yang kelima, pemeriksaan tahun berjalan. Yang keenam, pemeriksaan bukti permulaan. Penyidikan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik, yaitu pegawai negeri sipil atau PNS tertentu di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak untuk mencari dan mengumpulkan bukti-bukti yang membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan. Baiklah, itulah hasil presentasi saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf dan saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.